Kemudian yang ketiga, kenapa kita diperintahkan oleh Allah agar saling memberi maaf? Yang ketiga, jawabannya adalah karena dengan kita memberi maaf terhadap kesalahan orang lain, berarti kita telah memperkokoh persatuan, persaudaraan, ukhuwah Islamiyah di antara kita. Di dalam ajaran Islam kita tidak boleh saling membenci. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Jadi sesama saudara kita tidak pantas saling mencaci, saling membenci. Kalau ada di antara saudara-saudara kita yang berselisih, maka tugas awak bersama Bapak Ibu, fa'aslihu baina akhawaikum, damaikan di antara mereka yang berselisih. Itu tugas awak bersama. Nampak sekitar awak tiga, ada tak elok, apa elok, itu tugas awak bersama. Karena kalau kita tak bertegur sapa itu tak nyaman awak Ibu. Tak ada lamanya awak kalau tak ada elok itu. Walaupun kita punya 100 kawan, tapi ada satu orang musuh, itu lebih menyakitkan kata Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena dengan satu orang musuh itu membuat kita tidak tenang. Kebetulan musuh itu adalah saudara rumah awak, tangga awak. Awak bertamu untuk lagi juga yang lain. Kita bertemu setiap hari, tapi awak tak elok saudara rumah. Kan tak nyaman nak tinggal. Saya pernah Bapak Ibu bertanya alamat, ada seseorang yang saya cari. Ya, kebetulan saya tanya itu ada di rumah. Pak, di mana rumah kamu? Tak tahu baru. Kamu tahu. Ada orang menunjuk. Rupanya nama tadi itu masalah. Kamu ni mengecek tu. Habis ke mana sikit ini? Pada masalah rumah tu. Apa salahnya masalah rumah? Ada itu ganti benar. Awak sama-sama bakar anjung, sama-sama dalam ruangan, tapi tak elok, tak rencah. Tak ada rencah. Tak bersapu. Apalagi sama-sama sembahyang saja. Sama-sama jemaah nanti Indonesia, tapi tak bersapu. Risiko pun tak ada. Ada cek kalau membuat mana zamannya Bapak Ibu? Ya, timur musuh waktu dulu semayang semua. Ini nomor 1 timur. Awak nomor 2. Dan jadi musuh. Tidak, kamu tak musuh. Bantu dalam badan. Wajah itu dibuat. Antara lain masuk, tapi berjarak ujung ke ujung. Masuk ujung, berjarak jauh. Maka tak nyaman. Tidak ada lamanya ada belok.
Di antara tiga kelompok yang tidak diterima ibadah salatnya itu oleh Allah adalah satu di antaranya wa akhawani mutasaliman, dua orang saudara yang saling bermusuhan. Wa akhawani mutasalimani, tidak ada di salat kita. Itu luar biasa. Ya, kalau kita bermusuh-musuhan. Apa ibu? Boleh awak nak bersama ibu? Boleh awak bersama bapak? Boleh kita mendiamkan masalah? Boleh ibu? Boleh? Berhari? 3 hari. Jadi apa? Kalau awak bercakap nak, tu bercakap tu, bertengkar, di baliknya masalah kau boleh awak mendiamkan, di baliknya berbalik, boleh. Boleh kita tidak boleh ikut siapa, boleh. Tapi berapa hari? 3 hari. Kalau lewat 3 hari, apa kata Rasulullah? Laisa ummati, bukan umatku. Tidak ada artinya ibadah kita, ya, sholat khusus yang kita kerjakan kalau kita ya memutuskan hubungan silaturahmi di antara kita. Sampai-sampai Nabi mengatakan dalam hadisnya, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga qatirur rahim, orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Begitu betul Rasulullah mengingatkan kepada kita agar kita menjaga ukhuwah persaudaraan antara kita. Jangan sampai rusak, karena menjaga persaudaraan itu merupakan bagian-bagian pokok, bagian-bagian penting di dalam ajaran agama kita. Bapak Ibu muslimin jamaah majlis rahimahullah. Kemudian keempat, kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk saling memberi maaf? Karena Allah saja Maha Pemaaf. Allah saja Maha Pemaaf. Allah Maha Penerima Taubat. Betapapun besar dosa dan kesalahan yang kita lakukan, kalau kita sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah ampuni dosa kita, Allah maafkan kita. Dengan syarat sungguh-sungguh kita bertaubat kepada Allah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Law alimtumul khata'." Sekiranya kamu punya kesalahan, hatta tablughas sama, sehingga langit yang kamu junjung penuh dengan dosa-dosa, bumi yang kamu injak penuh dengan tumpukan noda-noda dosa, summa nadimtum, kamu betul-betul menyadari akan kesalahan, bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, la taballahu alaikum, aku jamin taubat itu diterima oleh Allah. Luar biasa, ya, Maha Pengampun dan Pengasih ya Allah. Betapapun luar biasa dosa yang kita lakukan, sehingga apa lagi itu di dosa-dosa orang. Kalau kita bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah, Allah ampun dosa kita. Nah, kadang-kadang kita jauh lebih hebat daripada Allah, Bapak Ibu. Kesalahan orang sepele, kesalahan orang kecil, ya sederhana, kita tidak mau maafkan, sampai-sampai keluar dari kita kata-kata mutiara. Apa kata mutiaranya? Tiada maaf bagimu. Kita lebih mengingatkan. Dia bilang dia maaf. Sampai hari kiamat aku nak maaf dulu. Tentu jadi kiamat dia. Kadang-kadang dari Allah Tuhan. Kadang-kadang anda
Allah yang Maha Besar, Allah Akbar, mau memaafkan kesalahan hambanya. Yang luar biasa dosa yang dilakukan dengan hambanya. Kenapa kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Bapak Ibu, yang namanya kita manusia, pokoknya tinggal di bumi Allah. Siapapun orangnya pasti punya dosa dan salah. Al-insan ma'alul khata'i wa nisyan. Ya, kita manusia itu tidak luput dari kekhilafan. Itu yang namanya manusia. Jadi kita tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu apa? Pertama, Allah. Yang kedua, bukan ada kawan, Pak. Kedua, rokok aja. Rokokan sempurna. Nah, jadi gara-gara yang sempurna hanya Allah. Ya. Kita manusia tidak luput dari kekhilafan dan kesalahan. Jadi kalau ada orang yang bersalah melakukan suatu kesalahan, tugas awak membimbing yang Bapak ini. Pak bimbing, jangan dijauhkan, jangan diskreditkan. Nyampang kok kesalahan, ya nyampang kok kesalahan. Nah, karena itu mari kita ya rangkul orang bersalah. Ditunjukkan begitu. Bapak Ibu pernah mendengar cerita Siti Zulaikha? Kenapa? Kenapa? Jadi Siti Zulaikha menjadi bahan pergunjingan di luar istana. Kenapa jadi bahan pergunjingan? Karena Siti Zulaikha itu ingin berbuat dahulu dengan anak angkat yang bernama Nabi Yusuf. Abu Zulaikha, macam-macam lagi kasih di Zulaikha. Ambil ilmu Siti Zulaikha apa itu? Nah, dikumpul ibu-ibu di istana, disuruh ke istana. Dan selama ibu-ibu tidak pernah mencelik ba'ab untuk Nabi Yusuf. Nah, dikumpulkan dalam sebuah ruangan. Nah, sembari menunggu kedatangan Nabi Yusuf, dialah buah-buah ibu-ibu. Kemudian dikasih pisau, bukalah mangga dulu, ubahlah mangga. Sebentar lagi Nabi Yusuf akan hadir. Lalu dibukalah mangga. Nah, baru buah sai, baru ubah mangga masing-masing, masuk ada Nabi Yusuf. Apa yang terjadi ketika Nabi Yusuf masuk? Tak bergerak atau sedebak. Terkajut, yuk mana-mana gagah, yuk mana gagah Nabi Yusuf. Sehingga dia begitu kagum takjub Nabi Yusuf, pisau namanya mangga tadi. Lakannya tangan kami itu Pak. Tak mangga kita saya apa tadi? Tangan. Apa darah? Apa darah bercucuran ke lantai. Nah, ketika darah itu bercucuran ke lantai, tangga dan Siti Zulaikha. Siti Zulaikha, ibu-ibu, aku selawatnya. Ibu-ibu, macam-macam kemudian kamu selama apa? Aku bertahun-tahunnya Nabi Yusuf, bertahun-tahun tinggal di sebuah. Dan ada macam-macam sekali ibu kok hilang. Itu muncul aku sebenarnya. Kalau teman-teman ibu-ibu tadi, cuba lah ibu-ibu. Apa sekali dia tidak jadi. Kau muncul. Kadang-kadang awak merasa diri awak paling berhasil sedunia. Menganggap diri kita paling suci. Ketika ada orang yang bersalah, langsung kita hina. Mudah betul tu. Langsung kita jauhi, bukan diusir. Ajaran Islam tidak seperti itu. Orang yang bersalah itu dirangkul. Orang yang bersalah itu dibina, diberi nasihat. Begitu sebenarnya. Bukan dijauhi. Kenapa? Nyampang kalau awak bersalah itu kalau awak hilang itu orang yang melakukan khilafah kesalahan mari dikembalikan ke jalan yang benar. Bapak Ibu muslimin yang rahimahumullah. Kemudian yang terakhir, kenapa kita disuruh oleh Allah untuk saling memberi maaf? Karena pemaaf itu mendekatkan diri kita kepada ketakwaan.
maaf itu mendekatkan dirimu kepada ketakwaan. Jadi takwa itu adalah salah satu titel yang paling tinggi di sisi Allah. Nah, untuk mendapatkan ketakwaan itu, syarat untuk menjadi orang yang bertakwa itu wal 'afina 'anil nas, mari kita saling memberi maaf. Bapak Ibu kaum muslimin bagian, ya lebih kurang barangkali soal Bapak Ibu. Mulai ini, tapi kita seketik ini, tapi dulu seketik lagi ya. Jadi awak akan masuk ke bulan suci Ramadan, awak akan puasa. Tak ulang puasa, awak puasa. Maaf salah kunci ya, ulang puasa. Nanti ulang puasa, awak puasa. Ini apa Bapak Ibu? Jadi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Mari kita saling bermaaf-maafan. Fa'fu wasfahu. Itu yang dimaksud dengan mensucikan diri. Jadi yang mensucikan diri itu tak akan diberi maut. Kalau buat turun, beraku, batu kuciang, dan itu dulu. Jadi membersihkan diri itu adalah berdoa kepada Allah, bersihkan sifat-sifat yang buruk. Begitu yang bersih. Ya. Saling kita memberi maaf. Karena dalam sebuah riwayat itu jelaskan di suatu ketika Nabi sedang berkhutbah di akhir bulan Syaban. Nah, selesai khutbah itu menjelang Nabi turun dari mimbar, Nabi mengucapkan kalimat amin 3 kali. Amin, amin, amin. Sahabat terkejut, dan setelah Nabi selesai salat, bertanya sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan kalimat amin 3 kali ya Rasulullah? Padahal tak biasa berkhutbah begitu Rasulullah. Lalu apa jawaban Rasulullah? Tadi ketika saya berkhutbah, di akhir saya berkhutbah menjelang khutbah selesai khutbah, waktu itu malaikat Jibril berdoa. Nah, malaikat Jibril berdoa, ada 3 doa malaikat Jibril. Lalu saya ambilkan ketiga itu kata Rasulullah. Apa doa malaikat Jibril itu ya Rasulullah? Pertama, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang berucap maaf kepada orang tua. Amin kata Nabi. Jadi kalau ada anak yang durhaka, sering menyakiti perasaan orang tua, supaya puasa dan ibadah selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah, bersujudlah di kaki orang tua. Pertama. Kemudian kedua, ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang suami dan istri yang belum saling memaafkan. Suami istri yang paling banyak ya, problem. Kadang-kadang setiap hari, setiap waktu, dan kita tak ada nak bergesek, tak ada nak bertikai, tak ada nak bercakap. Atas simpan, rela, ikhlaskan. Jangan kita simpan, ya habiskan. Kita saling memberi maaf. Bukan sebaliknya. Kalau suami orang, kalau pengganti kita minta maaf. Kalau istri orang kita minta maaf, tapi ke istri sendiri tidak mau maaf. Suka balik. Kemudian ketiga, ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seseorang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Jadi kalau ada selalu bawa dan tak belok balik, pertahankan kembali. Supaya apa? Supaya puasa dan ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu kaum sekalian, karena kita akan masuk ke bulan suci Ramadan, ini terakhir saya menyampaikan kajian sebelum datangnya Ramadan. Rasa tahu bahwa mengaji, ceramah, berikan tausiah kepada Bapak Ibu, adu katur-katur ambo dan tidak pada tempatnya. Tersinggung ambo, tersinggung ibu ambo minta maaf ke Bapak Ibu. Lagi maaf Bapak Ibu. Nah, sebaliknya begitu juga. Ya, kalau ada di antara Bapak Ibu, saya rasa tidak ada. Dan kalaupun ada, saya sudah memaafkan
terlebih dahulu. Mari kita sambut bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah nanti pada bulan Ramadan, sehingga kita mampu berpuasa dan beribadah. Dan mudah-mudahan puasa dan ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan nanti betul-betul akan mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.